wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Sabadana setelah menyampaikan salam alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kudrat irodahnya ya, kita bersama-sama di rumah Pak Haji ya, si mama itu mama atau abang? Babe serang gua Haji alhamdulillah. Ustaz kalau itu ngeliwat sasab pada tuh alhamdulillah pas-pasan durikan dia nu kahiji tasna nyakeun doa kau putu cuma bu nu kasabaraha teh opat ya urang samisa doaan oidu bi kalimatillahi tammatin min kulli syaitonin wa hamatin alamatin wa taj'aluha abanatan solihatan, mudah-mudahan jantan putri yang solehah, amin ya rabbal alamin. Salajengna ngadurkeun ka pembaca acara Bu Haji sareng kacepuan Ustad Bu Haji habisnya karsan ngantosan Ustad di alam sanungan bukan Ustad tesoro saluas aki-aki jeung mimi alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sadayana disantun ku Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan. Nah sarejana kapatar sumteh karasan anjeun teh di tos pensiunnya nya karasan di non teh BDAM teh payun teh ngemuka masjid taklim di BDAM teh ku Ustaz aya gerhana ku Ustaz subuh ku Ustaz jauh-jauh di Sukamulya ka Dago moal penting ka ditu capek ingat ka dakwah lamun ingat ka dakwah mah karya jam 4 urang geus di ditu nya bayangkeun we kapeulaan wae ku Ustaz teh hareureun teh alhamdulillah, tapi pengaruhna aya bikain we aya pengaruhnya. Ibu-ibu bapak-bapak saurang ieu teron ibu bapak-bapak saurang alhamdulillah Ustaz jasa ngaos deui satos Pak 3 tahun teu damang teu tiasa nyarios neme 2023 Desember pas Ustaz Aceh terakhir di Pangalengan sama ibu ngobrol nya wartos mereka Cianjur rek berobat Ustaz Aceh dinten ahadnya bu dinten ke rumah sakit Ustaz Aceh di Garut dan Selasa telepon si Ceis teh Ustaz cenah Ustaz teh ngantun inal kalah ceurik teu bisa ngomong. Alhamdulillah doa tisadayana Ustaz tiasa terus di terus alhamdulillah mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu doa tisadayana ya. Sab ayeuna ge seueur kene nu perjieun ku Ustaz ceras nama ngan Ustazna teu nyanguman nu tebih mah Cianjur, Garut, Banjar ya, Tasik, Jakarta mah terakhir Jakarta hayong di Jakarta aduh urang teh siap wayahna heula segedeung mah ayeuna alhamdulillah kakak Jakarta karena yang dibahas tentang hidup ya, hidup itu ujian Allah berdasar Quran surat Al-Ankabut ayat 2 ya, hasiban nasu
nah jelema nyangka aitraku bahwa diantarkeun ku Allah lantaran ayakul amanna sabya kirimana iman ka Allah wa hum la yuftanun tuluy manehna moal diuji ceuk Allah teh. Nah, artinya gini, apakah orang yang beriman tidak akan diuji? Kan orang teh salat rajin, puasana rajin sakapeung. Sakapeung. Loban mantep. Apakah kita sudah iman akan diuji? Jawabnya tentu saja pasti diuji. Ya. Maka Ustaz, ujian itu tidak bisa dipisahkan dari hidup. Sahawe nu hirup pasti diuji oleh Allah. Ya, pasti. Ya. Nah, nanti dibahas Ustaznya. Naon ujian hidup teh naon? Allah menguji keimanan. 2 kesabaran diuji, ya. Kemudian cobaan, kesuksesan atau kegagalan, kekayaan, kemiskinan, itulah ujian dari Allah. Sakit dan sehat ujian Allah. Ustaz Dadamang diuji kalau tong amak. Mun amak-amakan maut. Mata sabar we keur teh bisa nyarita gege. Kalau we nguji bisa deui nyarita bener bisa deui nyarita. Nya. Urang teh teu boga duit, sabar we lapar keun we sabar ke ku Pak Haji jeung Bu Haji di Subuhan. Aman. Sabar heula ulah ayeuna moal ngeunah sosorangan. Dari sorangan dahan teu ngeunah. Bawarangan ngeunah teh. Berjamaah. Itulah ujian Allah, ya. Apalagi seorang mukmin pasti diuji lebih berat sesuai kadar keimanannya. Semakin iman kuat, semakin diuji. Nah, inilah kunci kita. Nah, nanti harus dilihat mau apa Allah uji, kemudian harus bagaimana kita bersikap. Insya Allah dibahas di sini. Nah, sebagai contoh, bukan saja kita, sebab manusia biasa, sampai para nabi pun diuji oleh Allah. Ya, termasuk apalagi bagian ulil azmi, ya, ulil azmi itu nabi yang diuji oleh Allah. Yang pertama ada 5 tuh. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan apa? Dilempar batu oleh umatnya karena menentang dakwah. Yang kedua, banjir besar sebagai azab untuk umatnya yang menentang dakwahnya, sampai istri dan anaknya tenggelam. Terbicara ditulungan. Najan Nabi istrina nolak, istri budakna nolak, ya atau bisa ditulungan walaupun nabi. Ya. Nah, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berkaitan dengan hajat kita hari ini, ya. Sebelum mau kurban kan, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah saat dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud yang dolim. Bayangkan Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar hidup-hidup. Lawan orang mah diuji dibakar hidup amak juga na burung wah kumaha. Nah itu santai kan. Begitu dialungkan di luar, mendudukan lu yang besar sekali, ya. Raja Namrud semua sholat. Wah alhamdulillah membaksa orang mah kena sama ainam aman sama negara teh. Kenapa? Geus maot dibeureun lagi. Begitu beres teh kerasa. Hah? Soalnya hidup kena itu. Wah, riuh raja teh. Ya. Ini Namrud ya. Yang kedua, Allah uji Ibrahim itu dengan mentransmisikan istri dan anaknya yang baru dilahirkan di Bukit Faron. Bukit Faron itu sekarang jadi Mekah Mukarramah.
dulu namanya Bukit Faron. Ya, Faron itu bukit yang tidak isinya, tidak ada manusia dan tidak ada kehidupan. Terjal. Maka terkenal dengan Sofa dan Marwah bukit itu ya. Dulu namanya Bukit Faron. Begitu selesai Ibrahim balik ke Palestina karena lahir di Palestina, balik lagi setelah 5 tahun 6 tahun jalan, balik lagi ke Makkah ingin melihat ya anaknya udah gede belum. Ternyata di perjalanan Allah menurunkan lagi penyuruhan, suruh Allah mengurban putranya yang perintah jatuh Nabi Ismail. Itu lagi mimpi kecapean menuju Mekah, belum sampai ke Mekah sudah dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah perintah untuk mengorbankan putranya. Balang ketemu ke belum, akhirnya suruh dikurbankan berat ujiannya. Maka sampai sekarang dilimati oleh Rasul bahwa kita harus kurban. Dan Quran diperintah ya fasolli lirabbika wanhar. Inilah waktu kita hari ini. Insyaallah tanggal 6 ya, Juni kemudian berbarengan dengan 10 Dzulhijjah kita melaksanakan kurban ya. Sampai Rasul mengeluarkan hadis, man kana lahu sa'atan wa lam yutahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta tetapi tidak kurban, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Kata Rasul, kenapa? Karena kurban itu salah satu syarat diterimanya ibadah sholat ya, bagi yang mampu. Kenapa? Karena sholat dan kurban tidak bisa dipisahkan ya. Fasolli lirabbika wanhar. Insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah itu saya di kampung juga ibu dan anak-anak kurban. Insya Allah ya, walaupun semampunya apa aja, cukup sapu untuk 7 orang sapu ya, sapi 7 orang. Insya Allah tanggal berapa? Tanggal 10. Tapi usahanya di lembur karena tanggal 12 ya, terusan di dia bagian panitia tasrik ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diuji, diutus kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Bayangkan Nabi Musa itu disuruh dakwah bagaimana mentauhidkan semua nabi, berbagai manusia, seluruh manusia dari umatnya. Ternyata Fir'aun itu kalah ngaku pangeran deh. Itu benar pisan si Firaun. Ngaku Tuhan ya. Bayangkan. Kemudian dikejar oleh umat yang menentang. Nah, kemudian betul, termasuk Firaun masuk ke lautnya. Nah, karena mau jejak dikasih tongkat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membuka lautan. Itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu ujian Allah. Itulah ujian dari Gusti Allah. Nah, kemudian yang keempat, Nabi siapa? Nabi Isa. Ini yang menarik tuh. Nabi Isa. Ya, kerasan kemarin itu pelantikan Paulus ya. Nah, kemarin itu pelantikan ya. Yang baru ya. Nih, Nabi Isa alaihissalam diuji dengan dilahirkan tanpa ayah,
ya, yang lahir dari ibu Maryam, dihina oleh kaumnya yang menolak tauhid dan dihanati oleh muridnya yang namanya Yudas Iskariot, ya. Nah, kenapa Nabi Isa itu dakwah di Romawi, kemudian dia punya murid 12 orang, ya. Nah, yang 12 itu, yang satu orang itu namanya Yudas Iskariot, ya. Kenapa dia berkhianat Nabi Isa? Karena dia mengaku kalau dikasih tahu Nabi Isa di mana adanya, dikasih jabatan, nah, oleh umatnya, sehingga dikasih tahu. Dan orang Romawi waktu itu meyakini bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Tetapi Allah menjawab, dan An-Nisa 157, ya, wa qawlihim inna qatana Masih ibnu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'id dani wa ma qataluhu yaqina. Ini maksudnya, mereka berpendapat bahwa Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih itu sudah dibunuh, tapi Allah jawab wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak dibunuh dan tidak disalib, walakin subbihalahu, tetapi ada seseorang yang disamakan dengan dia. Nah, siapa? Itulah Yudas Iskariot. Jadi yang disalibnya bukan Nabi Isa, nah, tetapi murid Nabi Isa namanya Yudas Iskariot. Kenapa dia disalib? Karena mereka itu melanggar aturan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, artinya apa? Karena berjanji akan setia, ternyata dia khianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Ini harus keyakinan kita. Tapi orang-orang Kristus sampai sekarang punya keyakinan bahwa yang disalib itu Isa. Kenapa disalib? Anggapan mereka penyelamat dosa seluruh umat manusia, menyebut dosa. Tetapi kebenar. Dalam ayat lain Allah katakan bal saballahu alas sama. Bahkan Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, ya. Dia bawa peringatan Allah dan diasuh oleh Allah. Nabi Isa mah belum meninggal. Ada 8 hadis tentang Nabi Isa, semuanya sahih dan semuanya menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal, tidak disalib, yang jelas masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena kekuasaan Allah, bagi Allah bisa. Sampai begitu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nah, ketemu juga dengan Nabi Isa, ya, ketemu dengan Nabi apa lagi? Ibrahim. Nah, Nabi Musa. Berarti oleh resmi ketemu, Allah angkat gitu. Tapi bagaimanapun yang jelas Nabi Isa selamat. Yang dianggap oleh orang-orang Nasrani ternyata salah semuanya. Ya, itulah jawabannya. Nah, sehingga Allah katakan alladzina ikhtalafu fihi fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin, ilmiah pisan. Kenapa? Nabi Isa sudah disalib. Al-Quran mengatakan
orang-orang itu tidak ilmiah pisan, tetapi mereka illa ittaba'ud duni, ya, mereka sangkaan saja merupakan benar-benar Isa disalib. Nah, ternyata tidak. Ini keyakinan kita, sehingga orang-orang Kristen, saya menurut Al-Quran sama sekali salah apapun yang mereka katakan, salah semua. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, bagaimana Allah uji penolakan, ya, penghinaan kaumnya jahiliyah kepada Nabi Muhammad. Diajar tauhid, tinggalan diajar tauhid mas segala, orang-orang Nasrani, ya. Kemudian kita juga Nabi itu di ketika hijrah ke Taif dilempari batu. Taif Mekah ke Taif 50 kilo, ya. Terakhir Ustaz kamari tahun kamari bisa 2024 ke Mekah umroh kemudian yang kata Taif Taslami ke Taif sampai ayeuna hebat Ustaz. Semuanya muslim dan tidak ada seorang pun yang Kristen di situ. Padahal begitu Nabi datang ke Taif pertama kali melempar batu, ya. Nah sekarang Taif daerah pertanian. Hebat pisan. Yang ketiga, Nabi dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang musyrik sampai dia hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah karena mau dibunuh orang-orang kafir. Di mana di Antosan Bumiana, inti telah subuh sudah dibunuh semua. Begitu diangkat, yang tidur ternyata Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi mah sudah berangkat kemana? Dengan Abu Bakar, ya, hijrah ke Madinah. Itulah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Nabi, ya, yang betul buat. Kemudian bentuk ujian untuk kita apa? Maka Allah katakan dalam Al-Baqarah 15556, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain innalillahi itu kudu maut wae lain. Ya. Musibah apapun kita katakan semuanya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini Allah uji manusia semuanya. Yang pertama, ketakutan kelaparan. Ini yang nyata sekarang, ya. Kenapa Indonesia hancur? Karena mereka takut kelaparan, sampai mereka berani korupsi, ya, triliunan dolar. Wah, duitnya, painan orang deliwe. Di mana nih Hana? Orang malah sekali-kali kenceng kali wate ke bumi, ke pengawasan kenceng, ya, terkuat lebih 5.000. Karena aku batu kudu korupsi, ayo bayangkan timah berapa triliun, ya, Pertamina berapa triliun, ya, urang mah alhamdulillah sege. Mudah-mudahan selamat terdayana lah. Kita tidak punya uang boleh saja, tetapi kita selamat, ya, di hadapan Allah di dunia dan akhirat. Itu penting buat kita, ya. Semua. Dan itu saya sudah bahas waktu ujian di Kopo. Namanya manusia adalah pasti kecenderungan kepada kehidupan dunia lebih kuat dibanding kehidupan ke akhirat.
di dunia mah lebih kuat dibatan di akhirat nya sok ayeuna kurban sebar urang di ya padahal urang teh boga duit tapi lebar itulah kehidupan kita sekarang. Sehingga kata Allah wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf kelaparan terus kelaparan ya budak takut sangsara tedahan incu loba baru tedahan itu ketakutan kita. Kemudian kekurangan harta lamun dibagi kurban duit teh ngurangan. Nah lamun dibagikeun ka batur urang teh pihak kabeh geus eureun lah entong seneng geus urang mun usaha urang ngejar urang burukannya menang urang. Kalau Allah tidak ngasih nggak bisa. Maka kita harus bersyukur pada Allah. Apapun yang kita punya, ya, kamu usaha ngaraos bisa. Sabanu teh lengoh bisa teu mawana naon. Hayang dahar ge hese. Di pelajaran 7 tahun. Sekali dahar sekali henteu. Merukan teh. Kontrak teu bisa akhirnya di masjid. Di masjid ternyata Allah Subhanahu wa taala masih hidup ya, sampai sekarang hidup. Bisa punya rumah, bisa punya istri, punya ke haji, udah umroh, di dosen, tengah hati pokoknya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Lamun dipikir-pikir teu parantos teh urang leuweung di dosen. Teu parantos pisan. Di dokter teka hati kan. Ya, Allah. Ya, yang kuasa. Maka ulah cintain ku ujian ke Allah. Semuanya baik. Ya. Tergantung kita mensikapinya. Yang nuri rumah kita takut kematian. Waju ya. Kemudian al anfus itu jiwa. Jiwa itu kenapa kita diuji dengan jiwa? Karena manusia itu takut dengan kematian. Padahal wajib mati. Sok saha nu mung maot doraka. Kudu wajib sarujeng sholat. Ya. Harus ikhlas. Saya lagi sakit sampai di lembur mah terus dia ke kuburan. Karena ada itu paling wetan kuburan. Bayangkan we sedih pisan tuh lamun emut kadinya mah. Tapi Allah menghadapi yang lain. Biasanya Rosde juga kieu senajan kudu sabar pisan. Bayangkan we hayang apa perawat rumah ya diajar ku dokter teh sagenep bulan aya gelas mungkin naon tutupan diajar deh Quran hilap sadayana hadis hilap semuanya bayangkan saja jangan saya bukan saja Quran dan hadis ya yang kecil ya sampai istri saya tak apa namanya baru tahun 2020 saya baru apa Bu Ibah teh iya entah memajikan Aisyah nu anyar wae karena kenal 2020 itu anak saya tidak ada yang tahu satu. Baru sekarang kita kenal lagi. Itulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki ya sudah. Hayang imaman sedih. Naon bacaan kita apa? Fatihah apa? Sadaya enggak ada nikwe pun bojo. Tepa ngawitan deui. Ngawitan sana bismillah heula sok. Hesek san. Alhamdulillah ayeuna tos tiasa ngimaman deui. Iman Jumat deui, khotbah Jumat deui tos tiasa. Alhamdulillah
genah teh puasa. Hayang cerik, bener-bener ingin sedih. Sebagai orang yang hidup biasa ngetik deui bahasa di Quran, bahasa Inggris. Geun pun almahan eta, Rabu teh hayang diajar makalah biasa deui namanya. Hayang bahasa Arab sok, hayang bahasa Inggris bisa sok. Hayang naon ge. Nah, sugan teh moal biasa deui kasaning Allah Subhanahu wa taala itulah. Sehingga apapun yang terjadi pada kita ujian, kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun ibu ayeuna riweuh nya ujian dari Allah. Duit hesre tong sedih ujian ti Allah. Nya lamun urang gering eta mah ujian ti Allah. Harus ikhlas saja lah. Nya mau tidak mau. Nah, itulah ujian dari Allah. Jadi semuanya ujian dari Allah. Sehingga katakan kekurangan buah-buahan, buah-buahan tetap bayi gambar ayam dahar hese, tetapi kita yakin pada saatnya Allah kasih. Ya, ternyata mah ayeuna mah hayang meuli naon curang teh beli ayeuna. lamun takaburnya hayang naon, hayang obat naon beli ku ayeuna kabeh. Kan Allah tidak seperti itu mujinya, tidak seperti itu merintahnya. Sabar saja ya. Itulah kehidupan kita ini. Kalau orang loba hutang, sabar we teh tapi insya Allah mudah-mudahan kalau dibayar gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita mencikapi hidup itu ujian itu. Itulah perintah. Jangan saya terjadi seperti doa ibu-ibu kabudakna cenah jang ka dieu mah teh geus kolotna nyaho cenah naon cenah mak naon ayeuna maksud kieu cenah bisi mak maot ulah dibawa kana ambulan kumaha mak bisi mak maot tong dicenak ka ambulan nah sok mabok abah mak deh namun mau tong dicana kena ambulan bisi mau mabok cenah coba teh ayeuna we cenah makan ampino ting loba ayeuna ting loba cenah begitu mau mabok deui. Alhamdulillah. Ibu-ibu, apunten ya, bahasa wisana masih belum jelas tuh, tapi ke atas tuh. Alhamdulillah itu jelas. Sedih bisa. Kenapa manusia diuji? Maka Allah jawabnya, kenapa buatan sendiri? Fakafarat bi anamillah, karena kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat An-Nahl 112 ya. Kenapa orang diuji? Kumaha orang loba hutang meureum sok minjem wae. Lain Allah salah urang. Nya. Nah, tuh minjem wae ka mana-mana minjem. Nya lieur atuh boga. Ya. Pasti semuanya perbuatan manusia sendiri. Ya, yang di bagian C tujuan ujian terakhir tujuannya apa? Allah menguji manusia ada 3 Bu, ini yang menarik sekali. Yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan derajat manusia. Semakin berat ujiannya semakin mahal harga manusia ya. Itulah ujian Allah kepada kita untuk meningkatkan derajat manusia. Nah, yang kedua, ujian semakin berat maka melahirkan manusia tangguh. Nah, lamun orang kuliah hayang S3 kudu tamat heula SD. SD heula. Diuji kalau
kelas hiji kelas 2 cerai kelas genap beres ka SMP 3 tahun deui ujian hayo 3 tahun ujian deui tingkat SMA ujian terus kuliah ujian deui 8 semester 4 tahun minimal ya 4 tahun tak tilu agenap tilu 12 tambah 4 pada 16 S2 4 tahun 3 tahun ya seberapa 19 S3 4 tahun oh ibu-ibu lamun hayang S3 ti ayeuna 24 tahun wisuda nanti kubur memerlukan teh numertaan almarhum lah jalan lagi ya lain dokter ya almarhum itulah geran kita alhamdulillah. Yang ketiga, kenapa mau saya diuji oleh Allah? Ini yang menarik sekali, ya. Nah, manusia menjadi manusia pilihan atau nominasi bisa masuk surga karena ujian. Sangat tergantung kita mensikapi ujian itu. Bagaimana kita mensikapinya, ya? Semakin berat ujian, semakin mahal harganya. Nah, itulah manusia. Allah ciptakan manusia ahsiban nasu ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Ya, apakah orang yang mengaku sudah muslim atau mukmin apakah akan diuji? Pasti Allah uji. Ya, semakin berat ujiannya, semakin kuat iman, maka semakin tangguh dan insya Allah ada peluang masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak sadaya yang hadir, mudah-mudahan ujian kita lulus di hadapan Allah, mudah-mudahan kita masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang menarik, bagaimana kita mensikapinya ujian itu? Maka muncul surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4. Yang pertama, kuatkan iman demi menguatkan hati untuk istiqomah dan iman dan Islam, supaya kita istiqomah dengan keislaman dan keimanan. Maka yang pertama sekali amil sholih, iman dulu, kuatkan dulu iman. Ini mau tidak mau, kenapa? Iman kita harus bagaimana? Artinya seluruh kehidupan yang menentukan adalah Allah. Sok bayangkan, semuanya punya Allah. Hidup kita yang menciptakan kita, melahirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyehatkan kita Allah. Ya, yang ngasih rezeki kita Allah. Ya, yang menyehatkan kita Allah. Ngasih rezeki, ngasih makan. Nah, semuanya itu Allah. Itu orang benar naon. Orang bukan naon. Gaduh naon orang. Gaduh naon. Ya. So, apapun yang terjadi semuanya punya Allah. Maka dalam kajian Ustaz yang terakhir ini belum dijawab karena belum selesai dalam resip Ustaz. Perbandingan, ya, perbandingan ikhtiar kita dan ketentuan Allah sejauh mana. Ikhtiar orang Pak Haji Tarsir, Pak Tarsum ya, boga materialnya. Nah, jeung Allah nu kuasa. Ikhtiar Pak Haji Tarsum wa ma'tian sabaraha batin
dibandingkan jeung ketetapan Allah. Aya bandingan mah. Ustad dosen dibandingin ikhtiar ustad dari dosen no artosna tak pernah cukup bisa ke Mekah 4 kali kan teka hati muakabugeun umroh 28 kali muakad bayar muak ku dosen. Nah, boga imah 20 tumak di Sukamulya. Sabarahaeun ayeuna. Geus Pak Ade ti mana duit ti Allah. Lamun lain ti Allah ribut. Moal kuat. Aya boga imah 20 tumak di Sukamulya. Di tengah kota moal kuat. Mata terus dia tangannya Allah Subhanahu wa taala. Keun wae lah kumaha ge. Lamun mau teh keun wae da ku Allah. Sana ku Allah. Nah, harus ikhlas. Tapi sangat tergantung kita mensikapinya. Pakai imannya. Lamun tidak pakai iman, stres. Bayar pajaknya. Mobil bayar bensinna nya mulkan kumaha boga mobil Pak Haji Ibu Haji bukan di kumaha lebih loba mobil leuwih lamun lain kena Allah stres nya itulah mata yang pertama serahkan saja kepada Allah. Yang kedua wayahna banyak amal saleh sesuai kemampuan masing-masing, anu ku tenaga, anu ku pikiran, anu ku harta, boleh sesuai kemampuan masing-masing. Ya, urang mah sekolot bisa naon? Baca Quran atuh lah. Nu ngeunah we. Salat duha. Nah, ngeunah urang mah. Itu pakai duit kan, mah? Ngeunah pisan salat duha, baca Quran, puasa Senin Kemis. Ieu mah lieu puasa antara. Dua tara dieu. Tapi busrin ya. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan dan kejujuran. Ini yang paling ya, Ustaz sebagai suami punya istri harus saling menasihati ya dengan kebaikan dan kejujuran. Mau tidak mau harus seperti itu. Lamun salaki teu jujur nasihati, lamun majikan uling wae nasihati. Balanya wae nasihati. Tapi kudu sabar, makan nu keempat. Watawasau bis sabri, kudu sabar ulah bari ngamal. Balanya wae goblok. Ana bisa cara benar-benar hancur. Watawasau bis sabri. Terima kasih, sabar-sabar. Keun we sekali-kali keun nu minang teh mah cara. Tetapi kita harus sabar caranya ya. Nah. Yang kelima apa tuh? Mahabbatul ibadah. Harus mencintai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena janji Allah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya ya Allah yang mencintai atau mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan, lamun geus dicintai ku Allah dirupuna.
Ya, lamun dicintai Allah enak hidup. Ini bagaimana kita suka agar Allah mencintai kita? Kita harus suka dalam ibadah kepada Allah. Yang terakhir, ya, rajinlah berdoa kepada Allah. Kenapa? Tadi teh Abu Haji KBK kagungan Gusti Allah. Berapa tegaduhna? Sok agama teh. Ieu bumi ageng ieu Pak Haji Tarsun. Lamun maot teh kusa arek kamanakeun. Ibu maot, bapak maot teh ka budak-budak maot teh kumaha. Kalau kita tidak berbuat baik hidup, maka wajar ada pengajian sekali-kali di sini, wajar karena kita bersyukur pada Allah karena semuanya punya Allah. Itu buat ya. Nuhun pisan ka Pak Haji Bu Haji, mudah-mudahan segala kasihan dibalas Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Teu karaos 2:30 antara beli asar tatan tuang. Murukan teh. Lamun teu disuguhan mah eureun tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat kasadayana, ampun teu kasuhun, mohon doa kasadayana mudah-mudahan sehat. Lamun sehat di usannya, oke mudah-mudahan ibu sadayana pasien sehat wal subhanahu wa ta'ala. Insyaallah usan didoakeun sadayana sahih hadir nya. Usan mah setiap salat akhir sujud pasti berdoa. Likuli jamaati Anda, untuk semua jamaah. Siapa yang pernah melihat saya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pina sekitu wae Bu Haji atur nuhun tasawuf pina mudah-mudahan manfaat wabil khusus ka ibu-ibu anu sami hadir. Insyaallah sanes-sanes kepanggilnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.